Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinjani Devina Suri dengan NIM 2004-2042, Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas pertemuan ke-9 mata kuliah Statistik Sosial dengan judul Studi Kasus Analisis Korelasi Menggunakan SPSS. Sebelum masuk ke dalam penyelesaian studi kasus analisis korelasi menggunakan SPSS, terlebih dahulu saya akan mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan analisis korelasi. Analisis korelasi sendiri merupakan bentuk analisis inferensial yang digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan, bentuk atau hubungan kausal, dan hubungan timbal balik di antara variabel-variabel penelitian. Selain itu, analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu variabel bebas atau beberapa variabel bebas secara bersama terhadap variabel terikat melalui analisis korelasi determinasi. Apabila terdapat hubungan antara variabel, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Dari analisis korelasi ini dapat diketahui bahwa hubungan antara variabel tersebut baik itu berupa satu hubungan yang kebetulan atau memang hubungan yang sebenarnya. Untuk mengetahui tingkat korelasi linier antara kedua variabel yang nilainya dipengaruhi oleh skala atau satuan pengukuran pada X dan Y dengan menggunakan rumus R, menghasilkan koefisien korelasi akan diperoleh kemungkinan pancaran data berupa nilai korelasi yang bernilai antara 1 sampai 1 yang menunjukkan adanya korelasi sempurna. Selanjutnya tanda R ini menunjukkan korelasi positif dan negatif yang menunjukkan ada hubungan di antara kedua variabel tersebut. Dan yang ketiga adalah besarnya nilai R akan menunjukkan hubungan linier antara dua variabel tersebut. Pada kesempatan kali ini, studi kasus yang akan saya analisis korelasinya menggunakan aplikasi SPSS ini adalah mengenai hubungan motivasi belajar dan prestasi belajar mahasiswa. Tampilan ini merupakan data dari kasus yang saya ambil pada kesempatan kali ini, di mana data ini akan saya olah dan akan menghasilkan analisis korelasi di antara kedua variabel tersebut, di mana variabel motivasi belajar itu diwakili dengan X dan prestasi belajar itu diwakili dengan Y. Belum masuk ke dalam penyelesaian menggunakan aplikasi SPSS, saya sebelumnya akan menyelesaikan studi kasus ini menggunakan penyelesaian secara manual menggunakan korelasi produk momen person yang merupakan atau disimbolkan dengan R tersebut yang telah saya tampilkan di PowerPoint, di mana rumus ini sangat sering digunakan oleh mahasiswa, baik itu mahasiswa maupun penelitian, di mana fungsi dari korelasi ini adalah untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas dengan variabel terikat. Teknik analisis penyelesaian produk momen person ini termasuk teknik statistik parametrik yang menggunakan data interval dan rasio dengan persyaratan tertentu. Dapat dilihat seperti tampilan PowerPoint saya. Di sini ditunjukkan bahwa dalam studi kasus yang saya angkat pada kesempatan kali ini, terdapat hubungan korelasi studi kasus antara motivasi belajar dan prestasi belajar mahasiswa sebesar 0,93. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam penyelesaian studi kasus mengenai korelasi antara motivasi belajar dan prestasi belajar mahasiswa menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya kita akan membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Seperti ini. Dalam aplikasi SPSS ini, kita akan memindahkan data yang sudah saya tampilkan di PowerPoint sebelumnya. Data ini
di mana motivasi belajar yang diwakili oleh variabel X dan prestasi belajar yang diwakili oleh variabel Y. Data kasus ini akan saya pindahkan kemudian ke dalam aplikasi SPSS tersebut. Namun, sebelumnya saya akan masuk ke dalam variabel view tertera di layar yang saya tampilkan, di mana kita akan membuat variabel X di sini dan variabel Y. Tampilan yang sama muncul, lalu variabel X yang mewakili motivasi belajar akan saya tulis di sini motivasi belajar, dan variabel X yang mewakili prestasi belajar mahasiswa. Lalu saya akan mengubah desimal yang sebelumnya 2 menjadi 0 sama dengan variabel X dan variabel Y. Lalu mengubah measure dari unknown menjadi scale. Setelah semuanya selesai, saya akan masuk ke dalam memindahkan data ke bagian data view, di mana data yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya ulang kembali di dalam PowerPoint ini. Data motivasi yang diwakili variabel X dan data prestasi yang diwakili oleh variabel Y akan saya masukkan ke dalam aplikasi SPSS ini. Pertama yaitu 64, 61, 84, 70, 88, 92, 72, 77, 54, dan 63. Lalu data dari variabel Y yaitu prestasi belajar berupa 20, 16, 34, 27, 40, 48, 34, 40, 15, dan 26. Langkah selanjutnya yaitu klik analisis, lalu pilih correlate dan brevet. Lalu motivasi belajar yang awalnya diwakili oleh variabel X dan prestasi belajar yang diwakili oleh variabel Y, di mana kemudian kedua variabel ini akan dipindahkan ke dalam kolom variabel seperti yang akan saya lakukan pada tampilan layar seperti ini. Lalu memindahkan prestasi belajar ke kolom variabel. Selanjutnya, checklist person to tailored dan flag significant correlate. Lalu tekan OK. Setelah itu akan muncul hasil output dari data input yang kita masukkan sebelumnya, yaitu data dari motivasi belajar dan prestasi belajar mahasiswa, di mana di sini ditunjukkan bahwa output yang dihasilkan dari korelasi studi kasus ini sebesar 0,932, di mana hasil ini merupakan nilai Pearson correlation-nya yang berupa seperti ini 0,932 sama dengan hasil perhitungan manual pada rumus R sebelumnya yang sudah dijelaskan di PowerPoint sebelumnya yaitu 0,932. Hasil yang sama ini menunjukkan bahwa hasil yang sama ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang erat atau kuat yang sangat kuat di antara kedua variabel tersebut. Dengan demikian, berdasarkan hasil dari perhitungan menggunakan aplikasi SPSS maupun menggunakan perhitungan manual menggunakan metode Pearson korelasi atau menggunakan metode
Sebentar. Produk moment person, mohon maaf, produk moment person. Di sini dapat saya tarik kesimpulan mengenai uh, korelasi di antara kedua variabel motivasi belajar dan prestasi belajar mahasiswa, di mana berdasarkan output di atas terlihat bahwa adanya nilai koefisien korelasi antara variabel motivasi belajar dengan prestasi belajar mahasiswa yaitu sebesar 0,932, di mana dalam hal ini interval koefisiennya termasuk ke dalam 0,80 sampai 1000 dengan hubungan yang sangat sangat kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya hubungan di antara kedua variabel tersebut adalah hubungan positif sangat kuat. Baiklah, sekian dari penjelasan atau penjabaran materi analisis korelasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.